Serangan mendadak dan besar-besaran yang diluncurkan milisi Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober dan Minggu 8 Oktober 2023 di sepanjang perbatasan Gaza Israel dilihat dari kacamata sumber daya persenjataan mesti dikatakan bukanlah perang yang imbang. Namun agresi tersebut bisa disebut sebagai operasi militer yang berhasil. Hanya saja jika membandingkan dua kekuatan yang tak imbang tersebut, sebenarnya apa yang dicari Hamas dari perang ini? Keberhasilan serangan mendadak Hamas menunjukkan jika kekuatan kecil mampu mengecoh kekuatan besar Israel dengan mengeksploitasi waktu, tempat, dan pukulan strategis yang tepat di pertahanan Israel. Dari sisi waktu serangan, pemilihan tanggal 7 Oktober 2023 adalah hari libur keagamaan Yahudi, Simchat Torah atau Kegembiraan Torah. Biasanya hari itu Israel menutup total wilayah Palestina selama 2 hari, berlaku di wilayah pendudukan tepi barat dan penyeberangan dengan Gaza. Demikian pula dari sisi momentum, serangan kali ini sama sekali tidak terendus pihak intelijen dan militer Israel. Skenario serangan besar ini terindikasi dari nama operasi militer Hamas yang bertajuk Al-Aqsa Flood atau Banjir Al-Aqsa. Serangan yang dialami Israel kali ini bisa disebut yang terburuk setelah perang Yom Kippur pada 6 Oktober 1973. Saat itu Israel dikeroyok Mesir dan Suriah. 1 juta tentara Mesir dan Suriah melawan sekitar 400.000 tentara Israel. Dalam perang yang berlangsung sekitar 20 hari itu, Israel sempat terdesak di kedua front utara dan selatan sebelum akhirnya Amerika Serikat membantu persenjataan Israel dan membalik keunggulan. Oleh karena itu, dibandingkan serangan yang terjadi saat perang Yom Kippur, serangan Hamas yang diperkirakan memanfaatkan 1.000 personel kali ini terbilang kecil. Hamas pun tak memiliki alutsista kelas berat seperti tank dan pesawat tempur. Kendaraan perang terbaik mereka merupakan modifikasi dari kendaraan umum yang diberi lapisan pelindung dan dipasangi peluncur rudal atau senapan mesin di bagian atas atau bak belakang kendaraan. Sementara di sisi lain, Israel disebut sebagai negara yang sudah memiliki alutsista terbaik kedua setelah Amerika Serikat, khususnya dengan alat tempur seperti pesawat tempur F-35 dan F-16, tank Merkava Mk4, teknologi rudal, dan sistem pertahanan Iron Dome. Dalam sejumlah peperangan di masa lalu antara Israel dan negara-negara Arab, kekalahan di akhir perang senantiasa dialami negara-negara penyerang Israel. Namun uniknya kekalahan itu tidak dipandang sebagai mutlak kekalahan. Sebaliknya, kemampuan mendesak dan melumpuhkan pasukan Israel di awal pertempuran sudah menjadi simbolisasi kemenangan bagi negara-negara Arab Palestina. Di atas kertas, pertempuran antara Hamas versus Israel jelas tidak imbang. Israel memiliki 169.500 tentara aktif dengan 465.000 tentara cadangan. Ditambah negara pendukung AS yang sudah mengirimkan kapal induk Gerald Ford dan gugus tempurnya berkekuatan 70 jet tempur, fregat, kapal perusak termasuk kapal selam dengan kelengkapan rudal-rudal nuklirnya. Sementara kelompok bersenjata Palestina diperkirakan hanya diperkuat sekitar 10.000 orang yang kemudian berkembang menjadi 50.000 orang dalam situasi perang. Dalam gambaran ketimpangan militer tersebut tentu bukan kemenangan peperangan fisik yang dikejar Hamas, tetapi lebih pada kemenangan perang simbolik dan politis. Dengan menewaskan 600-an warga Israel dan menawan 100-an warga sipil dari serangan kemarin, Hamas sudah memberikan dampak kerusakan psikologis yang setara dengan akibat perang besar 6 hari dan perang Yom Kippur bagi Israel. Pertanyaannya, apakah senilai mengobarkan perang yang sudah pasti bakal menewaskan ribuan nyawa hanya untuk mencapai kemenangan simbolik semata?